Ya, baiklah Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu untuk mengulas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya saya ucapkan salam dan bahagia. Saya akan coba memaparkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, seperti biasa dalam melaksanakan beberapa kegiatan ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa aktivitas yang harus kita penuhi. Yang pertama, saya akan ada beberapa agenda. Yang pertama perkenalan, kemudian pembukaan hangat, pengantar, menjawab pertanyaan ini nanti saja, paparan konsep utama dan simulasi, ada waktu tanya jawab 5 menit, dan penutupan optimistik ada 5 menit. Sebagai pembukaan hangat kita pada pagi ini antara lain memberikan kesempatan berbicara atas suara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi terhubung, kemudian menciptakan rasa memiliki, dapat menumbuhkan salah satu KSE. Nanti KSE ini itu yang akan kita ulas karena ini merupakan kompetensi yang akan kita perdalami dalam materi ini. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Nah, ini sangat penting sekali karena kita sebagai guru harus menguasai setidaknya beberapa kompetensi sosial emosional yang ada. Ada beberapa pilihan. Ada pilihan satu, gambarkan diri Anda dengan kata hewan, dengan satu kata hewan, tumbuhan atau benda. Berikan uraian singkat alasan memilih benda atau hewan atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, di sini tujuannya KSE-nya adalah kompetensi sosial emosionalnya adalah kesadaran diri tentang nilai diri. Nah, kemudian pilihan yang kedua, satu orang menyebutkan satu kata, yang lain membuat asosiasi, atau biasanya kalau kita menggunakan media seperti aplikasi Zoom atau Google Meet, itu ditulis di bagian kolom chat. Nah, tujuan membangun interaksi KSE-nya adalah keterampilan relasi atau mendengarkan. Kemudian pilihan ketiga, menyadari emosi. Identifikasi 2-4 emosi yang Anda alami hari ini. Manakah emosi yang paling kuat? Apa situasi yang memicu munculnya emosi tersebut? Kemudian apa ada ide lainnya bagaimana jika dikaitkan dengan topik pembelajaran? Nah, di sini ada roda emosi flektif. Nah, di sini ada berbagai emosi yang sering kita alami, yang sering kita rasakan. Ada optimis, cinta, tunduk, takjub, kecewa, menyesal, melecehkan, agresif, tertarik, gembira, tentram, nikmat, kagum, waspada, dan sebagainya. Ada cemas, ada jengkel. Nah, ini semua bisa kita alami dalam pembelajaran di dalam kelas. Kita menyadari saja berdasarkan dari beberapa perlakuan anak-anak didik kita sering merasakan kecewa, jengkel, cemas. Oh, kenapa si anak si A ini kok nggak bisa baca? Kenapa kok anak si A ini tidak bisa menulis? Itu jadi kecemasan tersendiri bagi kita. Ada juga anak yang membuat kita jengkel. Tapi anak ini yang sering membuat kita jengkel ini, kalau kita lihat dari potensi akademiknya,
bisa dikatakan mampu, bisa dikatakan pintar, tapi kadang-kadang bisa buat kita jengkel. Nah disitulah emosi kita itu memang diuji, emosi kita. Kompetensi lulusan. Guru secara menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan pelajar dan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya. Guru dapat memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Capaian umum. Guru mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi akademik dan kesetaraan psikologis atau well-being, bahasa keren ya. Guru dapat memahami dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikologis well-being itu secara optimal. Capaian khusus, di sini ada menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai besar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Menjelaskan cara implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah, yaitu pengerjaan eksplisit, integrasi dan praktek pelajaran guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan etika sekolah. Tujuan elaborasi pemahaman, menguatkan pemahaman konsep dan penerapan modul 2.2 tentang pembelajaran emosional, sosial emosional tadi di kelas untuk dan komunitas. Jadi kita ini salah satu komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Mengapa pembelajaran sosial emosional? Masuk pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kondak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara PhD dari tahun 1936. Nah inilah tujuan utama dari kita sebagai pendidik, untuk menuntut mereka mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Budi pekerti watak karakter sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak pikiran, rasa, kemauan, sehingga menimbulkan pekerti atau tenaga olahraga, karya. Kebersihan budi pekerti adalah bersatunya cipta rasa dan karya, rasa, karsa,
yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Konsep modul 2. Nah, pembelajaran sosial emosional di sini ada definisi dan tujuannya nanti. Kemudian kompetensi sosial emosional, nah ini ada 5 tadi. KSE tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, well-being. Kemudian kesadaran penuh, mindfulness, perhatian fokus, atensi yang disengaja, forceful attention, sekarang present moment, rasa ingin tahu tanpa persangka dan menghakimi, welas asih atau profession. Jadi welas asih. Kemudian implementasi PSE. PSE ini pembelajaran sosial emosional. Nah, pengajaran PSE secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik pengajaran, kurikulum, menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijaksanaan sekolah, penguatan kompetensi sosial dan emosional diri dan teknik. Strategi 5 KSE dalam modul. Kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini mencakup 6 emosi dasar. Nah, 6 emosi dasar ini ya jengkel, marah, kesal, itu tadi masuk ke situ. Nah, kemudian manajemen diri. Nah, ini teknik stop. Nanti ada teknik stop. Kalau dalam pembelajaran sekarang kita diarahkan untuk melakukan teknik stop. Stop ini bukan maksudnya teknik stop kita stop dalam belajar, tidak. Nanti ada pada slide berikutnya. Bapak Ibu nanti mengetahui tentang teknik stop. Di sini kita diajak untuk anak-anak itu merefleksi, berhenti sejenak, maksudnya stop ini. Sambil kalau sekarang itu kan mendengar musik atau apa, kurang lebih beberapa menit ya. Nah, di sini teknik stop ada 3 I have, I am, I can. Kesadaran sosial, 3 pertanyaan empati. Kemudian keterampilan berelasi. Nah, ini keterampilan berelasi ini keterampilan menyampaikan, keterampilan merangkul teman-teman guru atau merangkul anak-anak sehingga anak-anak itu ya bagaimana bisa lebih dekat lah dengan kita sebagai guru. Itu intinya. Ada 3 C, I message, ini pesan, kemudian ICR. Kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Di sini ada POOCH atau Problem Option Outcome Choice. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Nah, di sini dapat disebutkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang tua atau orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenal aspek sosial dan emosional. Di sini ada sebuah komunitas. Komunitas itu baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun kelas. Di sini ada kesadaran emosi, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini pengajaran dan iklim di kelas. Di sekolah ini budaya praktik dan kebijakan sekolah. Nah, kemudian yang keluarga ini kemitraan otentik. Kemitraan otentik ini kemitraan yang memang tidak bisa lepas dari antara orang tua dan sekolah. Nah, kita biasanya orang tua itu kadang-kadang bisa menyampaikan, oh anaknya gini. Nah, itu berarti terjalin kemitraan kita dengan orang tua. Ada keluhan ataupun apa dari orang tua dan anak. Nah, itu harus kita terima, kita tabung, kita menyadari saja. Karena kesadaran sosial kita tadi,
Kalau kita memang merasa diri kita memang ada salahnya sedikit, ya bagaimana caranya kita untuk merubahnya. Nah, tadi kita sesuai dengan kesadaran sosial, manajemen dirinya tadi, kesadaran diri. Nah, tujuan PSE Pembelajaran Sosial Emosional memberikan pemahaman, penglihatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif, keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini menarik sekali kalau membuat keputusan yang bertanggung jawab ini, setiap ada suatu keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian keterampilan berrelasi, membangun hubungan dan mempertahankan hubungan positif antara sesama dengan guru, antara sesama dengan murid, murid dan murid, guru dengan kepala sekolah, dan lainnya. Pencapaian pembelajaran sosial emosional meningkatkan 5 PSE, kemudian lingkungan belajar, peningkatan sikap positif pada diri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Nah, yang ini yang menarik, penurunan tingkat stres. Kadang-kadang kita juga merasa kita sebagai guru ada menghadapi berbagai masalah misalkan, nah itu yang kita bawa ke sekolah, akhirnya bisa marah-marah dengan muridnya, padahal itu masalah pribadi. Nah, itu kadang-kadang kita di sini kita mengakui saja, saya pribadi pun sering gitu. Bagaimana kalau Pak Juanda mungkin sama juga, apa hal yang terjadi di sekolah bisa kita bawa ke, kalau di rumah kita bawa ke sekolah. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri dengan murid-murid kita, anak-anak kita di sekolah. Fakta tentang PSE, muridnya berkembang secara sosial dan emosional. Pada saatnya sama mereka pun berkembang secara akademik, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. 5 kompetensi sosial emosional ini tadi: manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dan diri sesuai situasi dan konteks kehidupan. Kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku pikiran, perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan. Kemudian kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berrelasi, keterampilan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Kemudian kompetensi membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being tadi, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Ini video ini maaf ini tidak bisa dibuka karena jaringan, kita lewat saja, di skip saja. Agar dapat membantu anak untuk makin baik dalam diri mereka, dan menguatkan pembelajaran, maka langkah berikutnya paling nyata
sosial emosional adalah melatih atensi, fokus, memusatkan perhatian demi agama. Mindfulness atau kesadaran penuh merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 KSE. Nah, di sini dapat diartikan sebagai perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Secara saintifik, melalui latihan kesadaran yang konsisten agar memperkuat hubungan sel-sel saraf pada neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Mindfulness, kesadaran penuh. Mindfulness biasanya kalau saya baca itu mindfulness dapat dilatih dan tumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pelajaran yang dilakukan secara mindful, yaitu ada koneksi antara tubuh, indera perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, contoh latihan mindfulness. Nah, di sini inilah salah satu cara. Yang pertama, amati berbagai perasaan yang muncul. Ini yang pertama. Melakukan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Kemudian mendengarkan atau memainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Yang ketiga, amati berbagai perasaan yang muncul, ungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang Anda syukuri. Kemudian kelima, menggambar, membuat coretan atau mewarnai, fokus pada prosesnya bukan hasil akhirnya. Yang keenam, fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat dengan dan rasakan. Nah, jadi yang ini semua menarik. Bermain musik, mendengarkan bermain gitar, mendengarkan suara-suara musik, menggambar. Nah, yang menggambar ini yang diperhatikan itu, yang fokus itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Karena menggambar ini salah satu kegiatan yang menguji imajinasi kita dalam membuat suatu hasil karya gambar yang sesuai dengan, karena disinilah bersatunya pikiran, olah rasa, olah kasa tadi menggambar ini. Kemudian yang ketujuh, teknik body scanning. Kemudian yang ke-8, peregangan otot. Nah, yang ke-9, berjalan dengan sadar. Biasa kadang-kadang kita bisa melakukan kalau banyak lagi tegang, pikir-pikir. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka coret-coret gambar-gambar buku, ada yang suka mendengar musik untuk menghilangkan rasa untuk merefresh. Apa yang Anda rasakan sebelum, selama, dan setelah latihan? Ya, latihan ini tadi, mindfulness itu tadi ada 9. Hari latihan mendengarkan dengan sadar, mindful listening. Yang pertama, jeda sejenak dari apapun yang dikerjakan, duduk dengan nyaman, tegak, tidak membungkuk, bahu tetap rileks, kedua tangan dapat diletakkan di bawah garis meja, pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup rilekskan kelopakan mata, rilekskan kelopak mata. Dengarkan musik yang mengalun. Jika pikiran mengembara, perlahan kembalikan perhatian pada alunan musik dan perasaan yang muncul saat mendengarkan musik. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan maupun bersama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional
5 KSE. Implementasinya itu mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar, interaksi guru dan murid serta kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya kelas dan kebijakan sekolah, menguatkan 5 KSE pendidik dan teknik, mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit, kesadaran diri. Nah, ini ada 6 emosi dasar. 6 emosi dasar biasanya sering kita temukan, sering kita alami. Yang pertama takut, kemudian marah, ketiga muak, keempat ini takjub, kelima sedih, keenam bahagia. Nah, tapi kalau untuk kita semua teman-teman rekan guru semua di sini jarang ada yang sedih, semuanya selalu bahagia, itu pasti. Nah, kecuali kalau Bu Henca ini menarik sekali. Kalau Bu Henca ini kadang-kadang dia sedih tapi dia bawa bahagia terus. Ya, gitu. Ya, Bu. Sedih tapi dia berusaha untuk selalu tetap bahagia. Nah, kemudian 6, yuk kenali 6 emosi dasar. Apa arti bahagia menurut Anda? Bapak Ibu, apa arti bahagia menurut Anda? Apa yang biasanya membuat saya merasakan 5 emosi ini? Nah, jawabannya itu pasti ada. Bapak Ibu pasti punya jawaban masing-masing, terutama pada keadaan yang di sekolah. Tapi yang ingin di sini karena berkaitan dengan sekolah ini, ya pastinya di sekolah lah. Jangan yang dibawa di rumah, emosi kita di sekolah aja. Ya seperti yang saya katakan tadi, karena kita menghadapi anak yang terdiri dari beberapa karakter tadi, ya macam-macam. Ada yang suka bukan jengkel, bukan marah, takut, marah, muak, sedih, takjub. Nah, 5 emosi ini yang sering kita rasakan. Kita takut, takut saya ini ketemu ini, seperti kejadian kita kemarin kan, Ibu Sikawati sudah pamitan dengan kita. Dia dulu aja dia sudah merasa takut katanya mengajar di sana. Sebenarnya itu bukan suatu masalah yang besar lah. Karena itu karena pengenalan diri aja. Pada pengenalan diri dia mungkin belum beradaptasi di sana. Yang pastinya semua takut. Kita pun mengalami. Kalau bertugas di tempat yang baru pasti ada rasa takut. Gitu. Mengapa penting untuk mengenali menyadari emosi? Nah, ini dia manajemen diri stop. Nah, stop tadi bukan yang stop kita berhenti, tidak. Nah, stop ini mempunyai makna dan artinya ya stop. S ini stop. Ini T ini take I breathe. Nah, O ini observer. Kemudian process. Nah, ini. Stop. S ini berhenti sejenak. T ini ambil nafas dalam-dalam. O ini amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Setelah selesai, lanjutkan. Nah, ini maksud saya tadi, boleh yang bilang saya itu yang stop tadi. Jadi kita tidak dalam melaksanakan kegiatan pelajaran bisa kita ajak siswa untuk seperti ini dulu, untuk menenangkan hati dan pikiran dulu. Kita ajak stop sebentar, berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam. Amati sensasi yang ada pada tubuh, rasakan pikiran dan lingkungan. Nah, setelah selesai lanjut aja. Nah, jadi ibaratkan kalau di dalam kita kan sering mengikuti kegiatan, ada ice breaking.
Nah itu ya seperti ice breaking. Setelah kadang-kadang kita berhenti, kita ice breaking dulu. Betul. Apa yang terjadi di balik stop? Mengambil jeda, menyadari napas. Saat jeda, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam fokus. Napas yang terkontrol mengurangi kecemasan, tingkat stres, dan mendukung kekuatan otak bagian atas, korteks prefrontal yang terhubung dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Hal ini dapat dilatih dengan dikembangkan neuroplasticity, resiliensi. Ini merupakan kemampuan individu untuk merespon tantangan atau trauma yang terjadi dengan cara sehat dan berdiri. 3 sumber resiliensi ini 3 I have ini saya memiliki, I am saya adalah, I can saya dapat. Saya memiliki sumber resiliensi yang terhubung dengan besarnya dukungan sosial dan lingkungan sekitar yang saya miliki, berkaitan dengan kekuatan dalam diri dalam terdapat proses sikap dunia dengan individu. I can saya dapat sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah menuju kekuatan diri, kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan sosial dan interpersonal. Ya, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin berbagi filenya, ada Pak Sudoto bisa mempersiapkan flashdisk. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama dari rekan-rekan teman-teman semua.